Oh, Orang tua sialan ini kan dendam pribadi? Kotor banget. Ibu bilang sama kamu, mulai sekarang, pengemis seperti ini, jangan biarkan dia menyentuhmu. Ada kuman, tahu? Dik, cepat pergi. Kalau kamu nggak pergi juga, kamu kalah. Lihat, aku sudah skak. Kakak, kamu jahat. Aku nggak mau main denganmu lagi. Itu dia. Dia ternyata tubuh yin murni. Ikat dia. Jangan bergerak. Siapa berani bergerak? Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Bajingan, letakkan pisau dan segera kembali. Su Qingmei, kau tahu kau melarikan diri dari pernikahan hari ini? Keluarga Su malu besar karenamu. Demi muka keluarga Su yang sedikit itu, Aku jadi tumbal? Kakak, apa kau tidak tahu keluarga Jiang adalah yang teratas di kota Jiang? Tuan Jiang adalah satu-satunya pewaris Jiang Corporation. Menikah dengannya, itu rezeki yang luar biasa. rezeki? Kenapa kau tidak menikah saja? Siapa yang tak tahu Jiang Mingyu itu playboy yang suka main perempuan? Kakak bodohku, yang penting punya uang. Setelah kau jadi nyonya muda Jiang, uang Jiang Corporation jadi milik kita. Nanti, utang kita akan lunas. Bukan aku yang butuh uang. Tapi kau berutang pada keluarga Jiang, kenapa aku yang jadi jaminan? Su Qingmei, kau direktur perusahaan. Perusahaan berutang, bukankah seharusnya kau yang bertanggung jawab? Baiklah, King Mei. Jabatan direktur perusahaan tidak mudah diduduki. Para senior di dewan semuanya mengincar posisi itu. Hanya keluarga Jiang yang bisa menyelamatkan kita. Dengarkan kakek, segera kembali dan menikahlah. Menikah itu mudah. Selain Tuan Jiang, siapa lagi yang bisa? Dia. Aku. Tolong aku. Kakek bilang aku boleh menikah. Aku akan menikah dengannya. Kau mau membuatku marah, ya? Kau menikah dengannya. Ya, Kakak, meskipun keluarga Su jatuh miskin, kau tetap putri sulung keluarga Su daripada menikah dengan anak konglomerat. Kau menikah dengan pengemis di pinggir jalan. Di mana letak martabat keluarga Su? dia bukan pengemis kotor. Dia pacarku. Berani sekali. Kau akan menyesal. Pertunjukan selesai. Tunggu. 100.000. Lupakan kejadian hari ini. Apa maksudmu? Kenapa? Kurang. 500.000. Aku yang luos seumur hidup ini yang paling tidak kurang adalah uang. Pengemis kecil. Kamu yakin? Ah. Terus, apa sih yang kamu mau? Sebenarnya sih, aku beneran butuh istri kayak kamu. Baik. Naik. Hei, tunggu dulu. Mau bawa aku kemana? Nikah, berani? Akui aku dicintai semua orang, bunga pun mekar melihatku. Sekarang daftar nikah, terlalu cepat. Hei, aku tanya kamu, loh kenapa harus menikah denganku? Karena kamu laki-laki. Oh, aku tahu kamu ngincar tubuhku, ya? Jadi, kamu mau atau enggak? Hei, nanti kita jalan pelan-pelan.
Nona, kalau kamu dipaksa, bilang ke tante. Tante akan membantumu. Kak. Aku sukarela. Oh, sukarela. Selamat untuk kalian berdua. Ayo. Ayo. Yang Luo. Tanda tangani ini. Perjanjian cerai. Kita berdua hanya menikah palsu. Kamu paham kan? Setelah 3 bulan pernikahan kalian otomatis batal. Istriku yang tercinta, jangan seperti ini, memanfaatkan lalu meninggalkan. Siapa istrimu? Jangan merasa aku menipumu. Nanti aku akan memberimu banyak uang, cukup untuk menikah dan bangun rumah. Baik, Selama ini kamu harus berperan sebagai suami yang baik. aku juga pertama kali menikah soal pengalaman itu, aku tidak punya. Apa yang kamu pikirkan? Dengarkan saja perkataanku. Siap, istriku. Bersihkan dia baik-baik, antar ke kamarku. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Bau banget. Aku bilang, dia itu suamiku. Maaf, Nona. Pengemis kotor, mana pantas kau jadi suami Nona kami? Katak ingin menjadi pangeran. Minggir. Ah, Apa sih? kau tidur di gudang. Mana ada pasangan baru tidur pisah ranjang? Ingat, kita cuma suami istri formalitas. Hafalkan. Apaan nih? Perjanjian serumah 100 pasal. Waktu tidur maksimal jam 11. Semua orang harus nunggu sampai nyonya rumah tidur, baru boleh tidur. Suara di dalam ruangan maksimal 30 desibel. 30 desibel itu seberapa? Segini. Cuma segini? Jadi kalau aku ngorok atau kentut, atau ngerotok gigi juga nggak boleh. Ini mah bukan serumah. Ini kayak dihukum. Jadi kau mau tanda tangan atau enggak? Tanda tangan. Anu. Nih, ambil. Eh, kurang satu aja. Racunnya gak langsung bereaksi.
Pil ini untukmu, saat dibutuhkan, bisa selamatkan nyawamu. Selamat menikah, istriku tersayang. Kakek, Kurang ajar. Kamu benar-benar membawa pengemis ini pulang untukku. dia bukan pengemis. Dia suamiku. Kakek, ini oleh-oleh untukmu. Barang yang dikasih pengemis ini benar-benar belum pernah dengar. Mengambil akar pohon jelek saja bisa jadi hadiah. Ini namanya akar naga ungu. Kamu pikir dengan memberinya nama asing dia jadi berharga? Su King Mei, selagi keluarga Jiang belum tahu, kamu segera ceraikan aku. Aku tidak mau cerai. Pak Su, jangan keterlaluan. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu orang luar untuk ikut campur. Orang lain aku bisa abaikan, tapi yang kamu pukul sekarang adalah istriku. Su King Mei, jika kamu nekat menikahi pengemis ini, kamu segera keluar dari keluarga Su. Baik, Tunggu, kakek setahuku, bukan anggota keluarga Su, seharusnya tidak berhak mengelola perusahaan keluarga Su. Xiang Wan benar. Kamu sekarang serahkan wewenang perusahaan kepada Xiang Wan. Terima kasih, kakek. ya sudah, tidak mau ya tidak mau. Aku mau lihat hutang perusahaan sebanyak itu siapa yang bayar. Kebetulan, kamu yang berbuat dosa, kamu sendiri yang bayar. Kakek, jangan dengar omongannya. Ini semua uang yang dia rugikan dari proyeknya sendiri. Perusahaan sekarang hutang berapa? Karena mau serah terima, biarkan aku yang memberitahu. Perusahaan total hutang ke keluarga Jiang 1 miliar. Apa? 1 miliar? Kakek. Kakek, Aku coba saja. seorang pengemis bau tahu tentang pengobatan. Kenapa kamu tidak terbang saja? Yang Luo, yang penting selamatkan nyawa kamu, coba dulu. Siapa berani? Su Xiangwan, minggir. Jangan tunda waktu terbaik untuk menyelamatkan kakek. Su King Mei, sepertinya kamu ingin membunuh kakek kesempatan untuk menguasai seluruh keluarga Su. Su Xiangwan, aku tidak sekotor itu. Apakah ingin membunuh kakek? Biarkan aku coba. Nanti kan tahu. Aku bilang tidak boleh coba. Ya tidak boleh. Dokter ajaib Huang datang. Bagaimana keadaan kakek? Tuan Su sudah punya penyakit lama. Sekarang tambah stres dan emosi, dan penanganannya tertunda. Aku sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Su King Mei, jika kakek ada apa-apa, aku akan membuatmu dan suami pengemismu ikut dikubur bersama. Dokter ajaib Huang, mohon selamatkan kakek. Sekarang aku hanya bisa mencoba. Harus digeser setengah cun ke kiri, tusuk jarum, lebih dalam 1 cun. Seorang pengemis berani meragukan dokter ajaib Huang. Dokter, jangan pedulikan dia, silakan tusuk jarum. Kakek. Pantas saja dokter ajaib Huang ahli medis terkemuka, raja jarum saktinya. Dokter kampungan, dengan cara pengobatanmu ini kakek mungkin tidak akan bertahan 1/4 jam pun, tidak bisa hidup. Seorang pengemis bau berani meragukan keahlian dokter ajaib Huang. Orang, usir dia keluar. Su Xiangwan, jangan keterlaluan, aku tidak akan segan. Istri, kamu sungguh hebat. Su King Mei, jangan terlalu sombong. Begitu kakek sadar kalian akan diusir pergi. Apa aku bicara sembarangan? Tunggu 15 menit lagi, kau akan tahu, tidak perlu kau usir istri. Ayo kita pergi.
tidak baik. Dokter, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Cepat selamatkan kakekku. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Atau, coba suruh adik tadi itu mencoba. Baiklah, kalau kakek kenapa-kenapa, dia bisa jadi kambing hitam. Su King Mei juga tidak bisa lepas tangan. Maaf. Kau telah difitnah. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu lagi pula. Aku sudah tidak tahu malu, sampai peluru pun tidak tembus. Hei, tunggu dulu. Panggil siapa, hei? Kakak ipar, tolong periksa kakek. Bilang apa? Tidak dengar. Maaf, kakak ipar. Tadi aku yang salah. Tolong kembali dan selamatkan kakek. Maaf, Kak. Tadi aku yang salah. Tolong kembali dan selamatkan kakek. Sebenarnya ada apa dengan kakek? Begitu kalian pergi, kakek mulai muntah darah. Apa? Bukankah tadi sudah sembuh? Kak, tadi aku juga terlalu khawatir menyelamatkan kakek. Kak, jangan ambil pusing denganku. Aduh, Yang Luo. Kalau tidak, coba saja. karena istriku sudah bilang, ayo. Baik, Yang Luo. Aku menyuruhmu menyelamatkan kakekku. Kau bawa akar kayu jelek ini untuk mempermainkanku. Apa ini? Yang sudah lama hilang di dunia persilatan, Bai. Raja Herbal, akar naga ungu. Apa itu? Apa akar naga ungu? Nona Su tidak tahu. Ini bukan sembarang akar kayu. Mendapatkan akar naga ungu berarti mendapatkan 10 tahun kultivasi. Seteguk air akar naga ungu bisa menghidupkan kembali orang mati. Tanaman obat langka seperti ini sungguh tak ternilai. Dokter Huang, apa yang kau katakan? Dia seorang pengemis, bagaimana mungkin punya harta berharga seperti ini? Apa kau salah lihat? Huang ini sudah berpraktik selama 40 tahun lebih. Sudah melihat tak terhitung banyaknya tanaman obat. Pasti tidak akan salah. Bolehkah aku bertanya, saudara muda, siapa gurumu? Tanpa nama dan status, hanyalah tabib desa biasa. Karena saudara muda ada di sini, Huang permisi. Silakan saudara muda lain waktu datang ke klinikku untuk bicara lebih lanjut. Dokter Huang, penyakit kakekku belum sembuh, kau mau kemana? Yang Luo, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Su Xiangwan. Jangan kira kakek mendukungmu, kau bisa seenaknya sendiri. Pasangan yang lucu. Kakek, akhirnya kau sadar. Tadi tabib Huang yang menyelamatkanmu. Kedua orang ini, berani-beraninya mereka ingin menyakitimu dengan akar pohon jelek itu, untung aku berhasil menghentikannya. Su Xiangwan, kau jago memutarbalikkan fakta. Yang Luo yang menyelamatkan kakek. Kalau begitu, katakan. Bagaimana dia menyelamatkanku? Memberi obat. Akar pohon jelek ini disebut obat? Bukankah tabib Huang yang menyelamatkan kakek dengan akupunktur? Dia hanya mengambil keuntungan dari tabib Huang. Mengambil keuntungan. Tuan tua, tadi karena amarahmu memuncak, kamu mengalami fibrilasi atrium mendadak, seteguk air akar naga itu hanya cukup untuk memulihkan detak jantungmu, jika tidak dilanjutkan dengan obat, kamu akan mengalami trombosis dan akan pingsan saat itu juga. Jangan omong kosong. Kakek sekarang sangat segar, aku lihat nanti bagaimana kau berdalih. Su King Mei, cepat bawa pengemis berhargamu ini. Pergi dari sini. Baik. Kalau begitu, hidup atau matimu nanti. Tidak ada hubungannya denganku. Hidup atau mati akan terlihat dalam 3 detik. Berani-beraninya kau mengutuk kakek mati. Cepat pergi dari sini. Su King Mei, ini menantu pilihanmu. Kamu diam saja lihat dia membunuh kakek? Kamu yang tidak mau dengar nasihat. Ah, udah. Ayo pergi,
Jangan berdebat dengannya. Nanti kamu bisa sakit. Berhenti. Habis bunuh orang mau kabur? Lepaskan dia. Tidak akan. Kamu mau apa? Aku tidak memukul wanita. Tapi bukan berarti aku tidak memukul babi dan anjing. Bajingan, ini rumah keluarga Su. Aku yakin kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Luo, lepaskan. Pengecut, aku tahu kamu tidak berani. Kamu tidak pantas. Kamu bunuh orang, tapi kamu merasa benar? Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kakek meminum air rendaman dari akar murahanmu ini, sampai mati. Akar naga ungu hanya bisa menyelamatkan nyawa. Kamu bilang bisa menyelamatkan? Kalau kamu sekarang bisa menggunakan akar murahan ini untuk menghidupkan kakek, aku akan percaya, dan aku akan berlutut dan minta maaf. Itu kata-katamu. Iya, aku yang bilang. Tapi kalau tidak bisa menghidupkannya, aku akan membuat kalian berdua mati hari ini. Seseorang, bawakan semangkuk air kencing anak laki-laki. Kencing. Kau pengemis bau. Berani-beraninya kau memberi kakekku minum kencing? Kakekku sudah mati. Kenapa kau masih menghinanya seperti ini? Diam kalau mau hidup. Baik, aku beri kalian kesempatan terakhir. Aku mau lihat obat apa yang bisa kau buat. Minggir. Yang Luo, jangan kira aku tidak tahu pikiran jahatmu itu. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Tunggu 6 hitungan. Baik 6 detik lagi, jika dia bisa hidup kembali, aku akan berlutut dan minta maaf. Jika tidak kalian harus pergi dari keluarga Su. Oke, ayo bertaruh. Su Qingmei. Sudah jadi istri, ikut suami apapun suamimu. Kau menikah dengan pengemis bau, kau ikut pengemis bau ini. Kakak, 6 detik sudah lewat. Ini tidak mungkin. Gawat, Ada apa? Sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? dasar mangkuk ini penuh dengan sianida. Panggil orang. Pengasuh yang tadi membawa urine. Suruh dia masuk ke sini. Aku tanya kamu, katakan yang sebenarnya. Apa yang dimasukkan ke dalam urine tadi? Kamu harus pikir dulu baru bicara. Tidak ada. Lanjie, apa perlu aku telepon polisi? Biarkan suamimu di dalam. Belajar beberapa bulan lagi. Nona, ampun. Semua ini karena aku sementara tidak bisa menemukan urin anak laki-laki. Lalu saya suruh juru masak itu, pemuda itu membantu. Tidak sesederhana itu, kan? Tidak. Ini masalah besar soal nyawa. Ambil gaji bulan ini lalu pergi. Nona, ampun, aku tidak akan berani lagi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Itu semua karena Nona kedua. Anjing dari mana yang suka menuduh sembarangan? Cepat pergi dari sini. Tunggu, biarkan dia bicara sampai jelas. Semua karena Nona kedua menyuruhku memasukkan bubuk ini ke dalamnya. Dia bilang itu obat. Kak, jangan dengar omongannya. Su Xiangwan. Aku kira kamu hanya sedikit bodoh, tapi tidak menyangka kamu begitu kejam. Apa untungnya buat kamu melakukan ini? Kak, aku salah. Aku hanya tidak suka melihat Yang Luo sikap sombongnya itu. Kamu tahu tidak? Kamu akan membunuh kakek dengan cara ini? Kakek itu pantas mati. Dari kecil sampai besar dia hanya memanjakan dan melindungimu. Sekarang bahkan posisi presiden dia berikan padamu. Bahkan kakeknya sendiri bisa dia sakiti. Hatinya hitam sekali. Panggil orang, laporkan polisi. Jangan, Kak, kalau begitu aku habis. Saat kamu meracuni kakek. Apa kamu memikirkan itu? Aku salah. Kak, tolong jangan polisi. Lepaskan aku. Su Xiangwan, kamu sebaiknya berdoa agar kakek sadar. Kalau tidak, itu pembunuhan berencana. Kakak ipar, tolong selamatkan kakek. Selamatkan? Bagaimana? Sianida lebih dari 3,5 mg sudah fatal. Air kencing anak laki-laki. Aku suruh mereka siapkan lagi. Terlambat kakekmu sekarang.
Di mana-mana ada trombus. Kakak ipar kamu hebat, pasti punya cara, tolong selamatkan dia. Carikan aku pisau. Cari pisau? Kalian ngapain? Kenapa mengeluarkan darah kakek? Tolong, pembunuhan, Yang Luo, Su Qingmei kalian mati konyol. Keluarkan darah, bunuh, lalu fitnah aku Yang Luo, jangan harap. Berteriak apa? Ngerti nggak? Trombus hanya bisa dengan mempercepat aliran darah baru bisa lancar. Sekarang racun sudah aku keluarkan. Nona, lihat, tangan Pak Tua sepertinya bergerak. Kakek. Kamu sudah bangun, kakek? Kakek, tadi kamu pingsan lagi. Aku sangat ketakutan. Kakek, Yang Luo yang menyelamatkanmu. Dia bisa mengerti ilmu kedokteran? Dia baru saja memberimu minum air seni. Lebih baik daripada kamu meracuni kakek. Jangan memfitnah aku. Katakan saja itu pada polisi. Sini orang. Lepaskan aku, Yang Luo, Su Qingmei, kalian akan mati sia-sia. Kakek, tolong aku. Turun, kakek. Kakek, tadi kondisimu kritis. Su Xiangwan meracunimu, yang mau menyelamatkanmu dengan resep rahasia turun-temurun. Meskipun dia tahu ilmu kedokteran, dia tidak bisa menjadi menantu keluarga Su. Hanya seperti Tuan Jiang, yang bisa membantumu melewati masa sulit. Kakek, kamu begitu ingin aku menikah dengan Tuan Jiang, hanya ingin tambahan bantuan di perusahaan. Tapi masalah ini, Yang Luo juga bisa melakukannya. Aku? Ya, aku bisa membantu Qingmei. Dia hanya sampah yang tidak bisa dibawa keluar. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Kakek, kenapa meremehkan orang? Aku bisa melakukan banyak hal, misalnya satpam. Aku bisa jadi satpam. Satpam, aku khawatir kamu baru turun dari gunung. Kamu sama sekali tidak mengerti kerasnya dunia. Kamu yakin? Aku mau mulai dari bawah, selangkah demi selangkah, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Qingmei. Kapan jadi manajer satpam? Kapan keluarga Su bisa mengandalkanmu? Yang Luo, karena kamu ingin masuk perusahaan, ada posisi yang lebih baik. Kalau laki-laki, jangan bergantung pada wanita. Istri, menurutku satpam cocok untukku. Kakek, tenang saja, tenang, aku pasti tidak akan bergantung pada Qingmei. Kamu bicara serius? Itu tadi hampir saja. Tapi, Yang Luo, bagaimana kamu tahu resep-resep penyelamatan itu? Sebelumnya di desa ada pasien yang mirip, aku menyembuhkannya dengan resep tradisional, hari ini aku coba ikuti pola yang sama. Akar naga ungu itu dari mana? Diambil dari gunung. Di gunung banyak sekali gali, satu karung. Gunung yang mana? Itu yang tidak bernama. Bukit kecil. Itu. Hari ini. Dokter Huang ada urusan, aku pergi dulu cari barang murah. Baiklah. Oh, ini bonus kali ini, 500.000. Kenapa, kamu tidak mau? Jangan-jangan kamu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Pola pikir presiden direktur memang jelas ya. Melihat siapapun selalu penuh intrik. Lalu, sebenarnya kamu mau apa? Mau kamu? Mending uang aja. Baiklah, pas untuk beli bahan obat. Kalau tidak, tubuh ini tidak akan bertahan lama. Kalau bisa kultivasi bersama istri, tidak perlu repot begini. Yang Luo. Yang Luo. Sekarang juga turun dari tempat tidurku. Sayang. Kok tega sih? Aku sudah telanjang, loh. Apa kamu tega?
Turun. Lagi pula masih ada 3 bulan kok. Pasti aku bisa bikin kamu jatuh cinta padaku. Hempeha. Pergi. Pergi. Pergi sana. Mau apa? Latihan yin yang? Apa katamu? Tidak apa-apa. Tidur. Selamat datang di Huamei Farmasi. Semoga bekerja dengan menyenangkan. Hei, gimana? Keren kan? Hei, yang baru kamu bisa tenang sedikit enggak? Kalau ketahuan, hati-hati dipecat loh. Aku cuma menyapa istriku. Kenapa? Istrimu? Itu direktur utama kita, Bu Su. Kalau dia istrimu, masa kamu kerja di sini? Aku sudah 2 tahun di perusahaan, bahkan belum pernah ngomong. Hei, ini sukarela. Dik, kakak akan ajari kamu, satu aturan tak tertulis di kantor, jangan banyak omong, lakukan kerja. Kalau dia istrimu, aku akan berlutut panggil kamu ayah. Kamu serius? Aku gendut, janji teguh. Sayang? Sayang. Aduh, kamu baru hari pertama kerja, bikin masalah terus, cepat berdiri rapi, direktur utama kita tidak pernah ke pos jaga. Hei, selamat pagi, Bu Direktur. Sayang. Kantorku di lantai 22, kalau ada perlu, temui aku. Tenang saja, sayang. Istri? Percaya, kan? Kak Yang, lihat, air bah menghantam kuil naga. Keluarga sendiri tidak kenal, kan? Mulai sekarang, Anda adalah kakak saya. Kakak kandung. Ayah. Hehe, mulai sekarang ikut ayah kerja keras. Ngomong-ngomong cewek, banyak, hahaha. Halo, Tuan Jiang. Siapa orang ini? Kak Yang, dia. Kamu benar-benar tidak kenal? Dia adalah Jiang Mingyu, putra sulung keluarga Jiang di Jiangcheng. Ternyata dia itu si brengsek. Aduh, Ayah, tolong suaranya pelan-pelan, itu bos besar sebenarnya di Jiangcheng, kita nggak bisa macam-macam dengannya. mereka datang untuk apa? Gemuk, pergi lihat. Lantai 22. Sepertinya mau cari CEO. Ayo. Presiden Sulama tidak bertemu ya. Jiang Mingyu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu memang orang sibuk yang mudah lupa ya. Hutang 100 juta, kamu santai saja ya. Siapa yang berhutang padamu? Cari dia saja. Jangan bicara seperti itu dong, hitam di atas putih. Yang dicap adalah milik kalian, stempel Huamei Pharmaceutical. Lihatlah. Jiang Mingyu, kamu benar-benar keji. Menyuruh Su Xiangwan mencuri stempel perusahaan, kamu bisa memikirkannya. King Mei, kamu tidak mengira aku bodoh sampai memberikanmu dokumen asli, kan? Jiang Mingyu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? King Mei, jangan marah. Kamu bilang, persaingan antar perusahaan ini ada masalah kecil, itu wajar, kan? Lagi pula, kita ini siapa, dan siapa? Asalkan kamu setuju menikah denganku, milikku kan jadi milikmu juga, ya? Apa yang mau kamu lakukan? Apa-apaan? Aku peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Lepaskan. Kamu terus begini, aku akan panggil satpam, panggillah. Di luar semua orangku, coba panggil. Bajingan. Jiang Mingyu, jangan keterlaluan. Aku akan cari jalan. King Mei, 1 miliar cukup dengan satu kata dariku. Aku menginginkanmu. Kamu menginginkanku untuk apa? Asal kamu tidur denganku semalam, 1 miliar untuk tidur semalam, tidak rugi, kan? Jangan mimpi. Tapi kamu bisa kabur? Tolong. Bang Yang, lihat. Berhenti, mau kemana? Kamu berani menyentuh perempuan milikku, Yang Luo. Mati.
sayang. Yang Luo, Kamu tidak apa-apa? Yang Luo, jangan pukul lagi. Nanti bisa membunuh orang. Kita masih berutang padanya. Anak muda. Berani memukulku, kau yang pertama di Jiangzheng. Kau yang kuhajar. Baiklah. Dari gunung memang liar. Tapi kuberitahu, di masyarakat ini, hanya punya tinju tidak cukup, kau harus punya uang. Jiang Mingyu. Uang akan kucari cara untuk mengembalikannya. Berapa utangnya padamu? 100 juta. Baik, Uangnya akan kubayarkan untuknya. Kau minta maaf padanya. Satpam sialan, kamu kayaknya nggak ngerti uang ya? 100 juta loh, seumur hidupmu yang besar ini, pernah lihat uang sebanyak ini? Cuma 100 juta, uang kecil. Yang Luo sudahlah. Jiang Mingyu, uang ini akan aku usahakan kembalikan padamu. Baik, mana uangnya? Sekarang aku tidak punya. Tapi aku bilang akan bayar, ya akan bayar. Kamu harus beri aku waktu, kan? Baik. Demi kita tumbuh besar bersama, ku kasih 3 hari, kalau 3 hari nggak bisa bayar, kamu bayar dengan badanmu. 3 hari. Tidak mungkin. Tunggu sampai akhir tahun proyek baru selesai dan dapat dana, aku segera berikan padamu. Kalau begitu aku tak bisa tunggu. Siapa tahu proyek-proyekmu yang sampah itu untung atau tidak. Kamu 3 hari ya 3 hari. Setelah 3 hari aku gantikan bayar. Aku bilang, dasar satpam sialan, omong besar tanpa dasar. Pakai apa bayar? Ini urusanku, bukan urusanmu. Sebelum bayar utang, kamu hitung dulu utang ini dengan jelas. Itu pantas, dasar brengsek. Yang Luo. Jiang Mingyu, apa yang sebenarnya kamu mau? Aku mau satpam sialan ini berlutut dan minta maaf padaku. Yang Luo, minta maaf pada Tuan Jiang. Aku diminta-minta maaf pada orang yang lebih hina dari babi dan anjing. Dia pantas? Jiang Mingyu, yang Luo tadi memukulmu, itu salahnya. Tapi dia tetap karyawan perusahaanku, aku mewakilinya minta maaf padamu. Berlutut dan minta maaf. Kamu juga tidak boleh berlutut. Kamu nggak minta dia minta maaf, malunya kamu yang minta maaf. Kalau aku nggak minta maaf, gimana dong? Ya udah, nggak minta maaf, lo mau apa? Anak muda ini keras kepala ya. Nggak usah jongkok juga nggak apa-apa. Kasih saja 100 juta. Jiang Mingyu, ini jelas-jelas nipu, kan? 100 juta buat mukulin lo, worth it. Yo, gaji sebulan plus bonus kehadiran, cuma 3.500 untuk satpam murahan, siapa yang kasih lo keberanian? Yang Luo, jangan bikin ribut, minta maaf sama Tuan Jiang. Gimana? Sekarang takut? Mana gaya sombong lo tadi? Aku bilang sama lo, di Jiangzheng, orang yang berani lawan gue, Jiang Mingyu, belum lahir, itu karena lo belum ketemu sama gua. Gue takut banget nih. Selain biaya dokter tadi, sisa ganti rugi mental, dan lainnya. Gimana cara hitungnya? Lo mau gimana? 2 miliar. Jiang Mingyu, ini pemerasan. Takut kan, satpam murahan? Kalau gitu, berlutut dan minta maaf, gua bisa pertimbangin. Biar lo bayar lebih sedikit. Kalau aku bisa dapatin uang itu, semua utang sebelumnya, hapus semua, berani taruhan? Baik, Tuan Jiang, hari ini gue temani lo main. Kalau lo nggak dapet, gimana? Nggak dapet, Su Qingmei dan Hua Meiyao jadi milik gue, dan lo dibawa keluar buat dimakan anjing. Yang Luo, jangan tertipu, 2 miliar nggak mungkin lo dapat. Qingmei, siapkan kontrak. Hidup baik-baik ya, 3 hari lagi, lo jadi milik gue. Kok kamu keras kepala banget sih? Padahal minta maaf aja udah selesai. Aku melihat seekor binatang melecehkan istriku, aku malah minta maaf padanya. Aku masih laki-laki nggak? Urusan uang, aku yang cari jalan. Kamu jangan urus ini lagi. Kamu istriku, urusanmu adalah urusanku. Serahkan padaku. Terus coba kamu jelasin, gimana caranya kamu dapat 2 miliar dalam 3 hari? Ini. Aku punya cara. Yang Luo, tengah malam gini nggak tidur, sembunyi-sembunyi ngapain? Merusak rumah ya kamu? Masak pil? Masak pil?
Tolong kamu sadar, kamu tinggal di rumahku, harus patuh sama aturanku, malam hari, jangan lebih dari 30 desibel. Oke? Yang G, kemarin kamu keren banget, bisa nggak ngajarin aku 1-2 jurus, itu jurus, itu jurus. Biur, itu jurus. Mau belajar? Iya. Jurus yang mana? Namanya bantingan bahu. Misalnya ada orang mau mukul kamu, dia tinju. Hei, Lihat. Kunci pergelangan tangannya. terus? Masuk ke bawah ketiak. Satukan pinggang dan kuda-kuda. Aduh. Dia langsung terlempar. Aduh. Nah, sudah belajar, kan? Yang G, ini. Sudah bisa. Tapi sakit. Aduh. Yang G, bagaimana kalau kamu biarkan aku juga latihan? Aku nggak latihan sama kamu, cari orang lain. Biarkan aku latihan dulu. Cari orang lain. Hei Satpam, telinga lo tuli, nggak lihat ini mobil siapa? Udah lihat? Permainan anak-anak. Lo cari mati. Pangzi, ingat beberapa jurus yang diajarkan guruku padamu. Tenang aja, guru. Cepet, kasih jalan. Aku ikut kata guru. Ini Tuan Jiang kita. Kebetulan, kan? Yang lain boleh, dia nggak. Guru, aku berhasil. Sampah, naik. Yang Luo, aku biarin kamu sombong sehari lagi. Besok kalau nggak dapat 2 miliar, siap-siap dipotong-potong sama aku, buat anjing. Kamu nih, urusi aja diri sendiri. Ayo. Dasar imut. Akhirnya berhasil. Yang Luo, semua yang bisa dipinjam sudah habis dipinjam. Jiang Mingyu telah menyebarkan kabar. Tidak ada yang boleh meminjamkan uang kepadaku. Jadi, untuk besok, apa rencananya? Sudah ada ide? Besok. Hanya mengandalkan ini. Kamu yakin? Yang Luo, apa kabarmu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak menyangka meramu obat akan membuat racun teratai menyebar secepat ini. Pantas saja guru selalu melarangku meramu obat. Yang Luo si brengsek pergi kemana sih? Siapa yang ngomongin gue? Ya ini aja. Jual obat ini, sekalian antar obat lagi, bikin obat buat kesehatan. Halo, Ada apa? tolong kabari bosnya. Sekarang para calo. Sudah pandai menyamar. Kami tidak jual obat. Pergi. Salah paham, salah paham. Yang saya jual adalah obat buatan sendiri. Obat buatan sendiri, obat lalat, obat kecoa, atau obat tikus. Obat penolong nyawa. Wah, ternyata piawai juga, kawan. Pil mati kaku. Namanya terdengar unik juga. Katakan, bisa menyembuhkan penyakit apa? Tolong. Silakan, Tuan, lewat sini. He, Hei, kau tidak mencari tahu dulu. Berani menipu di Jiangcheng. Apotek terbesar pertama, Bai Chao Tang. Kau benar-benar nekat.
Begini saja, aku akan bicara dengan bosmu. Kukatakan, cepat pergi. Jangan sampai kulihat lagi. Setiap ketemu, aku pukul kau. Tolong, tolong. Orang ini tadi masih sehat. Jangan-jangan dia pura-pura sakit? Pura-pura sakit di depan Bai Saotang. Masa sih? Tunggu. Kalau kau paksakan minum, dia akan celaka. Dasar penipu. Kenapa kau terus mengganggu? Apa yang kau lakukan ini sama dengan menyerang orang di jalanan? Tidak boleh dikomentari. Seorang satpam kecil, berani sekali kau ikut campur. Kau tahu ini tempat apa? Dia adalah murid perempuan kesayangan Pak Zhao. Dengan ucapanmu itu, bukannya merusak reputasi Bai Saotang? Bai Chaotang yang terkenal cuma begini, pasti akan ditertawakan orang. Apa katamu? Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana Bai Chaotang menyelamatkan orang. Ini mempermainkan nyawa. Minumlah obat ini. Tuan ini pasti akan sadar dalam 5 menit. Kau cuma satpam kecil. Apa yang kau tahu? Nak, mundurlah sekarang. Jangan halangi Bai Saotang menyelamatkan orang. Ya, cepat mundur. Ayo pergi. Cepat, pergi, pergi. Lihat, lihat. Dia sadar, dia sadar. Bai Saotang memang terkenal. Lihat, kenapa dia muntah darah lagi? Bagaimana bisa begini? Cepat panggil guru. Cao Lao, Raja Baikao dari Jiangzheng. Tuan ini, padahal jelas syok karena alergi makanan. Kenapa setelah minum Bazentang belum sadar? Baru lihat setengah, sudah ambil kesimpulan. Benar-benar sembrono. Tuan ini alergi makanan itu benar, tapi fungsi paru-paru dan ususnya juga sangat kacau. Bazentang bukan hanya tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi juga menimbulkan efek samping. Cukup dengan Huo Sui yang yantang saja. Baik guru, saya ambil sekarang. Ternyata di Bai Chaotang tidak semuanya dokter gadungan. Kau ini siapa? Jangan kira kau di sekolah kedokteran belajar sedikit ilmu, setengah-setengah, lalu pamer kemana-mana. Kalau bukan karena muridmu pakai obat sembarangan, aku malas urus. Guru. Tunggu. Salah, obat ini tetap tidak tepat. Kau ini cari perkara ya? Menganggapku salah sudah masih berani meragukan guruku. Aku selalu objektif, tidak membeda-bedakan orang. Meskipun kau dari desa, kau harus tahu bahwa guruku di seluruh kota Jiangzheng dalam hal farmakologi adalah yang terdepan. Nak, kalau tidak ada urusan, segera pergi. Jangan mengganggu Tabib Cao mengobati pasien. Saat Tabib Cao dulu menyelamatkan pasien, kau mungkin masih main lumpur. Cepat pergi, jangan mengganggu. Ayo pergi, ayo pakai obat salah. Tidak boleh disuntik. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi perkataan tidak boleh sembarangan. Karena kau meragukanku, mari kita bertaruh. Dan tidak. Taruhannya apa? Jika obat semangkuk ini pasien minum dan bisa sadar, maka kau harus segera minta maaf padaku. Kalau dia tidak sadar, Maka aku akan berguru padamu. setuju. Paling lambat 3 menit dia akan sadar. Pantas saja disebut Dokter Cao. 1 mangkuk ramuan herbal sudah manjur. Tentu saja, sekali Dokter Cao bertindak, langsung kelihatan hasilnya. Dokter yang hebat. Dokter hebat. Ada apa ini? Kacau. Cepat panggil Dokter Huang. Kalau menunggu Pak Huang datang, pasiennya mungkin sudah masuk peti mati. Hei, anak muda. Apa katamu? Pasien ini sudah alergi bertahun-tahun. Tubuhnya sudah memiliki antibodi yang kuat terhadap obat, harus menambah 2 jenis herbal dosisnya. 2 jenis apa? Gancao dan Wuweizi. Benar-benar. Cepat ambil, cepat. Terlambat. Ramuan yang baru diminum tadi sudah memicu antibodi di tubuhnya. Minum lagi juga tidak akan terserap. Lalu menurutmu bagaimana? Kau percaya padaku? Bisa coba ini. Pil ajaib. Ini adalah obat yang bisa diserap sesuai dengan kondisi tubuh pasien sendiri. Obat yang diserap sendiri. Aroma ini terlalu campur aduk ya. Apa ini? Saya sudah mencoba semua jenis herbal, belum pernah melihat yang seperti ini. Itu karena pengetahuanmu dangkal. Guru, jangan hiraukan dia. Dia hanyalah seorang penipu obat keliling. Apakah dia penipu atau bukan? Begitu diminum akan ketahuan. Nah, jika obat ini berguna, saya akan berlutut dan bersujud padamu.
memanggilmu kakek dewa obat. Baik, Kalau begitu, hari ini aku akan melanggar aturan. Menerimamu sebagai cucu murid. kalau tidak berguna, Terserah padamu. Jika sampai merenggut nyawa, ini tidak ada hubungannya dengan toko Bai Cao kami. Itu masalah pribadimu sendiri. Wah, kamu memang pandai mencari kambing hitam. Hitungan kecil di hatimu sudah berbunyi gemerincing ya. dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kau menghinaku. Tapi kau tak akan punya kesempatan menjadikanku kambing hitam. Perhatikan baik-baik. Hari ini akan kubuat kalian tercengang. Ambilkan aku semangkuk cuka putih. Ambil saja, apa aku takut padamu? Nah, bicara besar harus bayar mahal. Apa maksudmu, Xin Shechao? Sekarang akui aku sebagai guru besarmu, aku masih bisa pertimbangkan untuk menerimamu. Nah, kalau dia bisa sadar, aku akan menjadikan posisi ketua Bai Cao Tang untukmu. Baik. Ayo, Ini sungguh keajaiban. Anak ini hebat sekali. Dari celah batu mana dia muncul? Tuan ini, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa seperti baru bangun tidur. Seluruh badan terasa segar. Tuan, Anda tadi mengalami syok anafilaktik akibat alergi makanan. Itu guruku, Xin Shechao, dengan ramuannya yang menyelamatkan Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Cao. Jangan. Yang jelas pil anak inilah yang menyelamatkannya. Omong kosong. Itu guruku, Xin Shechao, ramuannya yang baru saja bekerja. Dia hanya mengambil keuntungan dari situasi. Tidak menyangka, Bai Cao Tang yang terkenal, ternyata staf medisnya memiliki kualitas seperti ini. Hanya mereknya yang bagus, tidak serius meneliti obat-obatan. Mungkin uangnya habis untuk iklan. Adik, Ya, nama saya Lin Zhaoxuan. Cek 10 juta ini. Kartu diamond ini, dari kamar dagang Jiang Yue kami, kartu diamond di bawahnya. Asal kamu nanti datang ke tempat-tempat milik kamar dagang Jiang Yue, berbelanja di toko manapun, semuanya gratis. hanya sedikit bantuan. Tidak usah sungkan. Kamar dagang terbesar di kota Jiang, pendiri kamar dagang Jiang Yu, Lin Zhaoxuan. Hari ini, orang ini beruntung banget. Dengar-dengar, di peta bisnis kota Jiangcheng, separuhnya dikuasai olehnya, meliputi berbagai bidang seperti medis, properti, hotel, dan lain-lain. Bukan hanya di Jiangcheng, tapi juga di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Bisa dekat dengan orang besar kayak gitu, nanti bakal sukses besar. Kenapa? Padahal guruku yang menyelamatkanmu. Harga diri itu diperjuangkan sendiri, tadi aku setengah sadar. Bukan benar-benar pingsan. Sebenarnya siapa yang menyelamatkanku? Aku tahu dalam hatiku. Tuan Lin, ini menghina saya. Tabib Cao. Kalau begitu, taruhan tadi masih berlaku? Taruhan apa? Menyuruhku berlutut pada anak muda itu, lalu menyerahkan jabatan ketua Bai Cao Tang kepadamu? Anak muda, jangan mimpi. Bai Cao Tang adalah milik guruku hasil kerja keras seumur hidupnya. Masa jabatan ketua tidak bisa diganti seenaknya. Saudara muda, boleh tahu nama Anda? Ah, tidak. Nama saya Yang Luo. Ketua Bai Cao Tang sebelumnya Cao Jiseng moralnya buruk, tidak layak menjabat, sekarang segera ganti dengan Yang Luo. Hei, kau pikir aku bisa diintimidasi? Cuma modal omongan, kau bisa membuat ketua Bai Cao Tang kami diganti. Cao Jiseng, kau pasti tahu investor sebenarnya di belakang Bai Cao Tang adalah kamar dagang Jiang Yue, kan? Kalian sebenarnya membuat siapa marah? Mereka secara spesifik memintamu dipecat? Cepat, berlutut, dan minta maaf pada Tuan Lin. Guru, kenapa aku harus minta maaf sama mereka? Berani. Tuan Lin, mengingat aku dan muridku tadi sudah menolongmu, berilah kami kesempatan lagi. Orang yang benar-benar harus kalian mintai adalah dia. Tuan muda, tadi saya kurang ajar. Saya minta maaf di sini. Ini kakek dewa obat. Mohon maafkan saya. Murid nakal sepertimu, aku tidak berani menerimanya. Jika ingin memahami pengobatan Tiongkok secara lebih mendalam, harus menjauhi kesombongan dan kegelisahan. Tenangkan hatimu, lepaskanlah segala ambisi dan keuntungan duniawi. Ali, dan tekunlah dalam penelitian. Ingat, Ya, saya akan mengingatnya dalam hati. Guru, jangan-jangan pikun.
Hanya dengan beberapa patah kata mereka kau percaya? Diam. Belum cukup memalukan? Tuan Lin, kakek guru saya pamit dulu. Guru, jangan tinggalkan aku. Guruku setiap bulan bisa menghasilkan omzet 2 miliar. Jika bukan karena guruku kalian akan bangkrut. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi kau sendiri tidak berguna. Penipu kecil. Jika kau bisa membuat omzet apotik tembus 100 juta, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu, mengakuimu sebagai pimpinan. Saudara Yang, obat yang akan kau jual apakah yang barusan menyembuhkanku, pil melotot kaki lurus? Benar. Mulai sekarang, berapapun yang kau punya, aku beli semua. Terima kasih atas niat baik Tuan Lin, tapi produksi saya agak rendah. Obat terbaik saat ini hanya tersisa 1. Yang Luo, kamu tinggal punya 1 pil. Mana mungkin bisa? Hari ini kamu akan mengaku kalah. Pak Lin, sebentar, mungkin saya perlu meminjam nama Anda. Baik. Cepat, semuanya, lihat. Obat darurat penyelamat ini mengandung Tianshan Suelian dan ambergris, saffron dan puluhan jenis herbal lainnya. Makan 1 pil bisa memperpanjang umur 10 tahun. 10 tahun? Hebat banget. Semuanya tadi juga melihat, saya pingsan dan obat ini yang menyembuhkan saya. Jika bukan karena saya sendiri yang mencoba, saya juga tidak tahu akan ada obat yang begitu ajaib. Dokter Yang, obat ini berapa harganya? Aku mau, aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Hei, semuanya. Pil ini produksi massal pertama hanya 2 pil. 1 pil sudah dimakan oleh Tuan Lin ini. Sekarang masih ada 1 penawar tertinggi yang mendapatkannya. Harga awal 10 juta. Saya tawar 50 juta. 60 juta. Saya tawar 100 juta. 100 juta, pertama. 200 juta. Asalkan obat yang bisa menyelamatkan jiwa. Berapapun harganya pantas. Saya tawar 1 miliar. 1 miliar, pertama. 1 miliar, kedua. Baik. Maka pil hari ini menjadi milik Tuan ini. Ah, ini masalah apa sih? Iya, punya uang tapi nggak bisa beli obat. Hei, jangan panik. Tadi obat itu adalah versi super. Sebenarnya, saya punya versi alternatif. Harga versi alternatif 10.000 per butir, pengiriman 2 minggu. Obat penyelamat ini harus disiapkan untuk orang tua. Iya, saya mau 4 kotak. Saya juga mau. Jangan buru-buru. Semuanya yang hadir, cukup daftar di toko. Cepat. Bagaimana? Ada yang ingin dikatakan? Dalam 1 jam terjual 2 miliar. Setara dengan pendapatan sebulan Bai Chao Tang. Itu tidak mungkin. Fakta ada di depan mata. Kamu masih tidak mau mengaku salah? Ketua, saya salah. Saya bukan manusia. Maafkan saya. Orang sepertimu tidak layak di Bai Chao Tang. Mulai sekarang, kamu dipecat dari Bai Chao Tang. Selain itu, saya sudah mengumumkan di dunia medis siapapun yang berani mempekerjakanmu akan menjadi musuh Jiang Yue Chamber of Commerce. Xiao Mei, waktunya sudah tiba. Kali ini masih ada yang ingin dikatakan? Tangkap dia. Jiang Mingyu, ini kejahatan. Di Jiangcheng, gue adalah hukum. Kamu harus merasa terhormat sekarang. Tubuhmu, ya, masih menarik minatku. Apa aku harus berterima kasih ke seluruh keluargamu? Aku heran. Apa salahnya ikut aku? Kamu tidak jadi presiden Huamei Pharma? Setidaknya kamu bisa menjadi istri presiden direktur, kan? Jangan mimpi. Meskipun mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ayo lihat apa trikmu. Kamu benar-benar mengandalkan satpam kotor itu? Kamu pikir dia bisa balik bawa uang? Cih! Xiao Meili, buka baju. Tolong, tolong. Jiang Mingyu, cari mati. King Mei, maaf aku terlambat. Aku tahu kamu pasti datang. Hei, Jiang Mingyu. Lihat, waktunya pas. Meskipun kamu kembali, mau apa? Aku tidak percaya kamu punya uang sebanyak itu. Sudah lihat jelas, mana mungkin? Tidak mungkin. Meskipun Su Qingmei membantumu,
juga tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dengan otak babimu, tentu tidak akan mengerti. Tidak mungkin, pasti kau curi. Bilang, di mana kau curi uang sebanyak ini? Jangan banyak bicara. Mulai hari ini, Huame Medica tidak berhutang lagi padamu. Bawa pergi anjingmu, pergi. Kalau berani kembali lagi, aku patahkan kakimu. Nak, kau tunggu saja. Tunggu saja. Yang Luo, 2 butir kemarin itu pil yang bau dan hitam, terjual 2 miliar. Yang kamu berikan padaku terakhir kali 10 kali lebih besar dari ini. Tentu bisa dijual puluhan miliar. Tentu saja, tapi apapun yang kuberikan padamu itu berharga. Yang Luo, kamu sebenarnya siapa? Aku hanya bercanda. Mana aku punya uang sebanyak itu, uang itu kupinjam dari suatu lembaga. Tapi lembaga pinjaman apa yang bisa meminjamkan 2 miliar sekaligus? Aku pernah menyelamatkan manajer lembaga itu, uang itu diam-diam dipinjamkannya padaku. Dengan mudah bisa pinjam 2 miliar, dia sebenarnya siapa? Yang Luo, kamu bagaimana? Mau ku antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku cuma belum makan malam. Sedikit hipoglikemia. Ayo, makan. Tidak kira membuat pil mempercepat penyebaran racun teratai, menyebar begitu cepat, umur 1 bulan cukupkah untuk membuatmu jatuh cinta padaku lagi? Luo Gege. Luo Gege, tolong aku. Luo Gege. Luo Gege. Yang Luo. Apakah itu kamu? Yang Luoyin baru-baru ini menunjukkan kinerja kerja yang luar biasa, perusahaan memutuskan untuk mempromosikannya menjadi kepala keamanan. Selamat siang, kepala. Hehehe, rendah hati, rendah hati. Guru, setelah menjadi kepala, kamu bisa dekat dengan direktur Su, bukankah setiap hari bisa dengan istri guru? Omong kosong. Yang Luo, Hei, istri, ada perintah? apakah kamu punya SIM? Punya, aku pernah mengendarai berbagai mobil, kemampuan mengemudiku pasti tidak masalah. Hei, Ikut aku. Serahkan padamu. istri, kakak yang meminjamkan uang padaku sebelumnya, aku harus mentraktirnya makan, untuk mengucapkan terima kasih. Baik, kalau begitu aku temani kamu menemuinya. Itu, dia minta aku merahasiakannya. Kamu pergi kurang tepat, kan? Dia pasti akan menyalahkanku karena tidak menepati janji. Benar juga. Kalau begitu kamu tidak perlu mengantarku, kamu langsung pergi saja. Terima kasih, istri. Keluarlah.
Tuan, saya sungguh tidak tenang jika Tuan sendirian pergi sendirian. Jadi saya diam-diam mengikuti ke bawah gunung kuharap. Tuan bersedia menghukum saya, baik. Tuan Su Xiangwan telah ditebus oleh Jiang Mingyu. Kakek Su juga sedang menyelidiki Tuan. Ingat, jangan sampai mereka tahu identitas asliku. Siap. Kakek Su, ini dokumen yang Tuan minta. Terima kasih, Tuan Banruo. Kakek Su, Anda terlalu sopan. Aduh, kurang ajar Yang Luo ini benar-benar keterlaluan. Pendidikan, SD. Pengalaman kerja, pernah mengawinkan babi. Tidak berharap dia, orang penting yang kaya atau bangsawan yang menyembunyikan identitas, setidaknya masih bisa diterima. Ini tidak masuk akal. Tahu dia seorang pengemis bau di pinggir jalan, tapi tak kusangka dia benar-benar seperti itu. Alipay menerima transfer 5 miliar. Wah. Ha. Hei, Huang Lao. Ketua obat dan dividen bulan ini. Sudah diterima, kan? Sudah diterima. Hei, kenapa bulan ini bagiannya lebih 3 miliar? Apakah pil Shen Tui Deng Yanku laku keras? Bukan. Kali ini resep kecantikanmu. Semuanya sudah dibeli habis. Kan ku bilang, menyerahkan Bai Chao Tang ke Pak Huang pasti benar. Ketua terlalu memuji. Aduh, tak kira aku asal nulis beberapa resep laku keras. Sepertinya harus nulis lagi. Su Qingmei, tanpa resep ini, kamu akan bangkrut. Menyerahlah padaku. Satu resep pun tak dapat. Kalian departemen bisnis, apa gunanya? Bu Su, ini bukan salah kami. Ding Sheng beli dengan harga tinggi. Kami tak mampu bersaing. Jiang Mingyu ini jelas-jelas menarget kita. Su Qingmei, hari ini kamu harus beri penjelasan. Kakek, kenapa? Lihat sendiri. Kamu cari orang macam apa? Biarkan aku lihat juga. Banruo, menyuruhmu sembunyi identitas, bukan untuk menghinaku. Bu Su, ada masalah. Tuan Jiang bilang, beli abis resep Bai Sao Tang, short saham Huamei Medica. Dalam seminggu, matikan Su Corp. Sekarang saham kita terus turun. Apa? Qingmei, kamu harus segera cerai dengan bocah nakal ini. Segera minta maaf pada Tuan Jiang. Dia tidak pergi. Aku juga tidak akan pergi. Hei, orang. Bahkan kalau harus diikat, bawa dia pergi. Kakek, saya hormati Anda sebagai sesepuh. Tapi saya sarankan jangan bertingkah seenaknya karena lebih tua. Sekarang pergi temui Jiang Mingyu. Itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Selain menginjak-injak harga diri sendiri, tidak akan mendapatkan apa-apa. Belum tentu. Kemarin saya menelepon Tuan Zhao. Dia bilang asalkan Yang Luo mau merendah, Tuan Jiang masih bersedia memberi kita resep itu. Itu Zhao Tianheng, dari keluarga Zhao. Su Xiangwan, jangan sampai kamu masuk ke dalam perangkap orang lain. Siapa yang tidak tahu, Zhao Tianheng dan Jiang Mingyu itu sama-sama jahat. Su Qingmei, kamu jelas cemburu. Xiangwan, kamu yakin Tuan Zhao bisa meyakinkan Tuan Jiang? Tentu saja. Tuan Zhao dan Tuan Jiang adalah teman baik, asalkan dia turun tangan, pasti cepat selesai. Baik, asalkan kamu bisa mendapatkan resepnya. Posisi direktur ini akan saya berikan padamu. Kakek, Huamei Medica itu hasil jerih payah Qingmei. Kenapa begitu saja diberikan padanya? Hanya karena dia bisa mendapatkan resep. Bukankah itu hanya sebuah resep? Kukira itu sesuatu yang besar. Yang Luo, jangan terlalu percaya diri. Resep dari Bai Chao Tang, sekarang harganya sudah mencapai 500 miliar. Hanya kau, seorang pengemis kotor. Kau pikir bisa mendapatkannya? Ini, kamu belum pantas tahu. Nah, asalkan kamu bisa mendapatkan resepnya, menjaga posisi keluarga Su, posisi direktur ini, bisa saya biarkan tidak berubah.
Kakek, bukankah barusan kamu bilang akan memberikan posisi direktur padaku? Siapa yang lebih dulu mendapatkan resep, posisi direktur dialah yang akan mendudukinya. Baik, 3 hari. 3 hari lagi resep pasti sampai. Yang Luo, dibanding aku, kamu masih jauh. Hanya 1 hari. Aku pasti akan membuat Tuan Zhao meyakinkan Tuan Jiang. Bagus, Xiangwan. 1 hari ya 1 hari. 1 hari ya, 1 hari. Sebelum malam ini aku bisa dapatkan resepnya. Yang Luo, jangan main-main. Aku sudah berusaha setengah bulan tapi tidak dapat. Bagaimana mungkin kamu bisa dapatkan resepnya? Satpam kampungan, ngomong besar harus ada buktinya. 1 hari kamu bahkan tidak bisa bertemu dengan ketua. Bagaimana kalau aku bisa mendapatkannya? Bagaimana? Takut? Baik, aku tunggu. Aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su seperti anjing. Sekarang Zhao Xiao mengejarku begitu keras. Mau tidak mau, aku akan memberinya sedikit imbalan untuk mendapatkan resep rahasia itu. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan resepnya, pernikahanmu dengan King Mei, mulai sekarang aku tidak akan ikut campur. Baik. Halo, Pak Huang. Mulai hari ini, semua resep obat dari Bai Chao Tang hanya boleh diserahkan kepada Su King Mei. Satpam kecil, aktingmu lumayan meyakinkan. Semua pamer peranmu, hampir saja aku tertipu olehmu. Siapa dirimu? Berani bicara seperti itu pada Pak Huang? Apakah aku menipumu? Sebentar lagi kamu akan tahu. Aku ingin lihat apa yang bisa diubah oleh satu teleponmu. Halo? Nona Su, saya dengar Anda membutuhkan resep rahasia. Silakan datang ke Bai Chao Tang. Baik, saya segera ke sana. Ini Pak Huang. Dia bilang, ada resep baru. Suruh saya segera ambil. Apa? Apa yang terjadi? Telepon dari Tuan Zhao. Tuan Zhao, saya tahu Anda pasti berhasil. Kakek Huang setuju untuk bertemu kita. Baik, ada apa? Nanti malam saja. Saya sedang mengobrol dengan kakek sekarang, dadah. Kebetulan sekali, baru saja selesai bicara. Tuan Zhao dengan mudah membantu saya menyelesaikannya. Xiangwan, kau benar-benar pahlawan besar keluarga Su. Harus bergaul dengan baik dengan Tuan Zhao. Aduh, kakek. Saya dan Tuan Zhao masih belum ada apa-apanya. Seorang gadis menikah dengan orang yang tepat, itu bisa mengubah nasib. Jangan seperti kakakmu itu. Menikah dengan pria tidak berguna seperti itu. Saya mengerti, kakek, soal posisi direktur. Su King Mei, apalagi yang bisa kau katakan? Menurutku, adikmu lebih cocok duduk di posisi direktur ini. Kakek, sekarang bicara begitu, sepertinya masih terlalu pagi. Pagi apa? Mungkin kakek Huang benar-benar karena teleponmu, baru setuju menyerahkan resepnya? Dari telepon tadi, kakek Huang memang mengajukan permintaan. Syarat apa? Jangan hanya 1, 10 syarat pun aku setujui. Dia bilang ingin mengajak Yang Luo bersama untuk mengambilnya. Benar. Apakah telepon dari kakek Huang tadi karena dia? Mendengar nada perintah. Kakak ipar, jangan-jangan kau adalah ketua Balai Bai Chao? Kau benar saja menebaknya. Cih. Aduh, aku takut sekali. Kau pasti shio monyet, kan? Diberi tongkat, kau langsung memanjat. Kamu ketua, mau terbang? Anak muda, kupikir kau hanya miskin. Tapi ternyata akhlakmu sangat buruk. Siapa yang tidak tahu, Huang Lao adalah ketua Bai Chao Tang yang sesungguhnya. Kakek, menurutku, dia ketahuan pamer. Huang Lao menelepon untuk menyuruhnya datang minta maaf. Su King Mei, muka keluarga Su hampir habis gara-gara menantu kesayanganmu. Kakek, maaf. Kenapa tidak cepat bawa orang tidak berguna ini untuk minta maaf? Baik, kakek. Ketua. Suamiku ternyata adalah ketua Bai Chao Tang. Itu bukan apa-apa. Asal istriku senang, seluruh kota Jiangchen ku beli, dan kuberikan padamu. Yang Luo, kebiasaanmu omong kosong, bisa diubah tidak? Aku tidak minta kaya raya, buat aku bangga.
Aku cuma minta kau jangan banyak masalah. Jangan dipermainkan seperti monyet, oke? Aku setiap hari urus perusahaan sudah lelah. Sekarang harus beresin masalahmu. Ternyata kau pikir begitu. Kalau tidak begitu, bagaimana lagi? Lalu bagaimana jika aku benar-benar ketua Baica Otang? Nanti pas ke sana, jangan bicara sembarangan. Sikap minta maaf yang tulus. Ketua memanggil saya untuk mengambil resep. Tolong sampaikan. Keluarga kecil seperti Su, pantas mendapatkan resep. Dasar anjing sombong. Panggil ketua kalian keluar. Sayang, kau pikir aku takut? Tunggu sampai aku panggil ketua, kau akan menanggung akibatnya. Tuan Jiang, silakan masuk. Hai, Satpam Kotor, siapa suruh kau masuk? Kenapa dia bisa masuk tapi kami tidak? Tuan Jiang setiap bulan di sini, menghabiskan ratusan miliar. Adalah pelanggan VIP super kami. Hai, Satpam Kotor, coba lihat dirimu sendiri. Tidak pantas untuk memakai sepatu Tuan Jiang. Dasar anak nakal yang tidak tahu diri, masih ingin berebut resep kecantikan denganku, kalau mau resep Baica Otang juga bisa. Kecuali apa? Kecuali kau tidur denganku semalam. Berani menyentuh wanita yang luo. Mau mati? Kau tidak tahu diri, jangan kira kau kuat. Mau, bisa mengalahkanku. Yang luo. Hari ini, dari Baica Otang ini, kau mengambil satu resep, aku akan berlutut dan panggil kau ayah. Mau panggil? Aku belum tentu terima. Menurutku kau hanya mulut keras. Aku keras atau kau keras? Nanti lihat hasilnya. Keluar dalam 3 detik. Tuan Jiang. Dia tidak bermaksud seperti itu. Aku minta maaf atas namanya. Ibu Su, sikapmu cuma segitu? Tampaknya kau juga tidak terlalu menginginkan resep ini. Apalagi yang kau inginkan? Sudah kubilang. Asalkan kau melayaniku dengan baik, baru boleh. Cari mati. Yang luo. Lepaskan. Pura-pura ya? Mengancamku ya? Kau hanyalah seorang laki-laki tidak berguna yang numpang hidup pada perempuan. Jangan pura-pura sombong. Ini kartu emas gue. Sekarang aku perintahkan kau berlutut dan minta maaf. Jilat sampai bersih. Dasar bajingan, kau tahu apa yang kau lakukan? Siapa yang berani bikin onar di tokoku? Huang Lao, akhirnya kau datang. Dialah orangnya. Satpam ini yang tidak tahu diri. Dia memaksa ingin bertemu denganmu. Aku akan usir dia sekarang. Diam. Ketua Huang, bukankah Anda bilang hari ini hanya menerima tamu VIP? Bagaimanapun mereka memohon padaku, aku tidak mengizinkan mereka masuk. Ketua Huang. Beginikah cara kau mendidik bawahan? Pelanggan juga dibeda-bedakan? Dasar kurang ajar, kau dipecat. Bos, kenapa kau pukul aku? Aku selalu menganggap Tuan Jiang sebagai dewa, tidak berani lengah sedikit pun. Tuan Huang, apa yang dikatakan pegawaimu benar. Di sini hanya ada seekor lalat yang berdengung dengan keras. Tamu kehormatan hari ini hanya Tuan Yang dan Nona Su. Tuan Huang, apa maksudmu? Tuan Yang, Nona Su, resep untuk kalian sudah siap. Sedangkan yang lain, silahkan pergi, tidak usah diantar. Huang Tayan, kita sudah menandatangani perjanjian untuk resep sebelumnya. Jika kau tidak memberi, itu berarti kau membayar denda. Toko obat Baicao berhak menolak sepihak. Sedangkan denda, aku mampu membayarnya. Ambil uangmu dan cepat pergi. Ingat, ada orang yang tak boleh kau sakiti. Mustahil, mana mungkin, padahal kemarin masih baik-baik saja. Jiang Mingyu, cepat berlutut dan panggil ayah. Di kota Jiang, belum ada yang berani melakukan ini padaku, tunggu saja. Ayah? Siapa yang berani mengganggu anakku? Ayahku akan segera tiba, kalian akan merasakannya, tunggu saja haha. Hei, ayah? Siapa yang berani mengganggu anakku? Tanyalah dulu di kota Jiang. Keluarga Jiang hanya perlu menghentak kaki seluruh kota Jiang. Ini aku.
Ini aku. Ayah, kamu tidak tahu, Huang Tayan ini keterlaluan. Dia sekarang akan mengambil semua resep, menarik semuanya. Dan keluarga Su ini, semut yang bisa diinjak sampai mati. Sekarang berani bersaing dengan kita. Benar-benar tidak tahu diri. Sampah. Masih ingin aku Jiang Mingyu minta maaf? Sampah tetaplah sampah. Seumur hidup, tidak akan bisa mengangkat kepala. Ini semua resep sebelumnya. Sekarang aku keluarkan semuanya untukmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Kita adalah keluarga kelas 1. Kenapa harus menyerah kepada keluarga kelas 2 dia? Dasar tidak tahu diri. Tunggu aku pulang, nanti akan kuurus kau. Ketua Lin, sungguh minta maaf. Apa? Kamu adalah ketua kamar dagang Jiangcheng? Lin Chaoxuan? Jiang Maolin. Perusahaan Dingsheng kalian melakukan persaingan curang di Jiangcheng, melanggar aturan bisnis. Mulai hari ini, dikeluarkan dari kamar dagang. Tidak. Ketua Lin, Anda, berikan kami keluarga Jiang satu kesempatan lagi. Kalau begitu, kau harus tanya mereka. Dasar anak durhaka. Belum minta maaf pada mereka? Jika mereka tidak setuju, kau jangan ikut aku pulang. Tua Huang? King Mei? Aku tahu salahku. Kenapa? Tuan Jiang lupa apa yang dikatakan tadi? Jiang Xiao, kau lupa omonganmu sebelumnya? Ayah, aku tahu salahku, maafkan aku. Aku pergi dulu. Kakek, resep. Tidak mungkin, resep ini pasti bermasalah. Halo, Zhao Shao, aku telepon mau tanya. Soal resep? Xiao Ma, aku jujur padamu, resep itu, Jiang Shao sama sekali tidak berniat memberikannya. Itu bagus. Kakek, terungkap, Jiang Shao tidak pernah memberinya resep. Apa? Su King Mei, lihat perbuatanmu sendiri. Kakak, aku tahu kau ingin mempertahankan jabatan direktur utama. Tapi tak perlu pakai resep palsu untuk menipu kakek. Siapa bilang palsu? Zhao Shao sudah bilang. Mana mungkin palsu? Su King Mei, kau setiap hari cuma mengandalkan tipu daya hingga bisa duduk di posisi direktur utama. Sekarat pun masih ingin berdalih. Apa buktimu yang bisa buktikan resepmu asli? Resep ini. Aku sendiri yang dari tangan Jiang Maolin menerimanya. Waktu itu Huang Lao dan Yang Luo ada di sana. Kalau tak percaya, tanya saja pada mereka. Su King Mei, menyuruh suami benalu sepertimu, suami tak berguna jadi saksi, berani-beraninya kau berpikir begitu. Wang Lao, kalau berani, suruh dia datang sendiri, jadi saksi. Datang ke rumah Su dalam 3 menit. Kau pikir kau hebat? Nanti Pak Huang tidak datang? Aku mau lihat bagaimana kalian menyelesaikan ini. Aduh, Pak Huang. Cepat ambilkan teh Da Hong Pao dari Gunung Wuyi milikku. Seduhkan untuk Pak Huang. Tidak perlu teh. Ku dengar ada yang meragukan Bai Chao Tangku. Resep kecantikannya palsu. Pak Huang, Su King Mei bilang resepnya diberikan langsung oleh Jiang Maolin. Dan Anda ada di sana saat itu. Kalau begitu Nona Su, berarti meragukan integritas saya, Huang. Ah, bukan. Pak Huang, Anda ada di sana, tentu saja resep ini tidak palsu. Hanya khawatir, ada sedikit kekeliruan saja. Diam. Biasanya kau terlalu dimanjakan. Sampai tidak punya sopan santun. Meskipun resepnya benar, lalu bagaimana? Harga saham perusahaan tetap turun terus. Ini bukan urusanmu. Dengan resep ini, aku pasti punya cara untuk menaikkan harga saham kembali. Pak Huang itu, kenapa dia begitu mendengarkanmu? Apa kau benar-benar ketua tersembunyi? Sebelumnya, toko obat Bai Chao Tang milik Pak Huang, kebetulan kekurangan satu ramuan, aku punya. Aku berikan padanya, hanya sebagai ucapan terima kasih. Ramuan apa yang Pak Huang, sebagai ketua Bai Chao Tang tidak punya? Yaitu yang dulu, yang digali banyak-banyak, Zilonggen. Begitu. Tapi, masalah kali ini terselesaikan dengan sempurna. Kau ingin hadiah apa? Promosi untuk Komandan Yang? Tidak perlu. Kalau tidak, kau, cium aku sekali, dan kita beres. Tidak serius. Tidak serius.
Guru asisten khusus ini apakah bisa memberikan perlindungan pribadi kepada Ibu Su? Ya, Lalu saya. Yang Luo duduk di sini. Komponen air gliserin. Triethanolamin. Ibu Su, penjualan harian produk kita tembus 10 miliar. Wow. Bagus sekali. Anak tidak berguna. Lihat sendiri baik-baik. Harga saham perusahaan sudah jatuh seperti apa? Ayah, kau berikan resep ini kepada orang lain, kita tidak punya produk inti, maka harga saham pasti akan turun. Bagaimana aku bisa membesarkan anak seperti bodoh ini? Saat itu Ketua Lin ada di sana. Kau tidak bisa pura-pura. Oh, saya mengerti ayah, lihat otakku ini. Ayah, tenang saja, dalam seminggu, aku pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan. Sebaiknya begitu. Baik, tenang. Tenang. Yang Luo Su King Mei, kalian tunggu saja. Mau kemana? Hajar dia. Jiang Mingyu, kau juga merasakannya hari ini? Mau apa kau? Yang Luo, katakan sejujurnya padaku. Kau sebenarnya siapa? Dan kau patahkan kaki Jiang Mingyu, dia pasti akan membalas dendam padamu. Siapa aku tidak penting. Kau hanya perlu ingat aku adalah orang yang tidak bisa dia ganggu oleh Jiang Mingyu. Aku semakin tidak bisa melihatmu dengan jelas. Kau hanya perlu ingat, aku adalah suamimu, aku akan selalu melindungimu, melindungi Huamei Pharmaceutical. Tuan Jiang Mingyu berencana mengirim orang untuk membunuhmu. Harap Tuan berhati-hati. Aduh. Beberapa prajurit kecil itu tidak akan bisa mendekatiku. Ngomong-ngomong, ada kabar dari Jiang Maolin? Belum ada yang terdeteksi. Begitu dia sadar, Dingsheng Pharmaceutical mungkin sudah tidak ada lagi. Nanti biar dia rasakan juga rasa kehilangan. Tuan saya bijaksana. Yang Luo, kau musuh bebuyutanku? Cari orang untuk membunuh orang itu? Ketua Lin dan 4 tabib hebat, semuanya memiliki hubungan dekat dengannya. Kalau begitu, membunuhnya sangat sulit. Tentu saja, kemampuan pribadinya juga sangat kuat. Ingin membunuhnya sangat sulit. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Apa kita biarkan si kecil itu terus berlaku sombong? Lalu bagaimana? Tuan Jiang, aku punya ide. Ini dia. Hei, kalian mau apa Mbak? Lepaskan, biarkan kami masuk. Tidak bisa, kecuali ada janji, kalau tidak bisa masuk. Panggil bos kalian keluar. Cepat panggil seseorang keluar. Keluar. Ada apa ini? Disuruh keluar. Tapi tidak keluar. Cepat keluar. Keluar. Ada apa? Keluar sebentar. Saya adalah presiden direktur perusahaan ini, Su King Mei.
Jangan khawatir, semuanya, bicara satu persatu. Su Qingmei, masker wajahmu bikin alergi. Katakan, bagaimana solusinya? Aku pakai masker wajahmu. Wajahku alergi parah begini. Gimana? Kalau hari ini tidak ada penjelasan, kami tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Semuanya, bagaimana cara membuktikan bahwa yang dipakai adalah produk perusahaan kami? Oh, bukti pembelian dan struk ada di sini. Kamu masih mau mengelak? Jangan harap bisa mengelak. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa yang kamu oleskan di wajah itu produk perusahaan kami? Hei, apa kamu ini masuk akal atau tidak? Pagi ini, wajahku setelah pakai masker wajah dari perusahaanmu. Jadi begini, kamu masih mau ingkar? Aku juga sama. Semuanya, kami Huamei Pharmaceutical. Semua produk yang kami luncurkan, semuanya resep obat herbal Tiongkok murni. Pasti tidak akan menyebabkan alergi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman, Huamei Pharmaceutical memproduksi barang palsu dan berkualitas rendah. Aku akan membongkar kalian. Huamei Pharmaceutical memproduksi masker wajah palsu. Saat terjadi masalah, bukan hanya menghindar tanggung jawab, tapi juga menindas konsumen. Bongkar. Ada apa ini, para hadirin? Tenang sebentar. Silakan semua ke kantorku, bicara perlahan-lahan. Apa yang perlu dibicarakan? Kami tidak mau, tidak mau. Kamu mau menyerahkan kami, supaya masalah selesai. Bercanda, kalau ada omongan, katakan saja di sini. Apa yang bisa kau lakukan kali ini? Kali ini aku akan menghancurkan reputasinya. Aku suka semangatmu itu. Tampaknya Direktur Su datang untuk membuat masalah. Lebih baik kita bayar mereka dan suruh pergi. Tidak bisa. Jika kita bayar ganti rugi dan minta maaf sekarang, citra merek akan rusak. Merek yang kita bangun dengan susah payah akan hancur dalam sekejap. Lalu bagaimana? Banyak orang membuat keributan di depan pintu. Ini bukan solusi. Lapor polisi. Jangan lapor polisi, Direktur Su. Kalau polisi turun tangan, masalahnya jadi lebih besar. Jika ada orang jahat yang memanfaatkannya, saham perusahaan kita pasti tidak akan bertahan. Minggir, minggir. Kau gila, apa yang kau lakukan? Maaf, saya mengotori baju Anda. Mari saya lap, saya lap, saya lap, saya lap. Kurang ajar. Sayang, maaf, tadi saya sedang menyiram bunga. Mana bunganya? Bunganya ada di wajahmu. Sudah saya lap, kan? Bentol merah alergi di wajah nona cantik ini bisa dihapus. Meski yang ini palsu, maka yang ini asli dong. Nona cantik, ayo, ulurkan tanganmu, biar aku lihat. Lihat wajahku aja, kenapa lihat tanganku? Tentu saja untuk memeriksamu. Hei, gimana? Lepas. Sakit? Ya, memang seharusnya sakit. Titik yang aku tekan sekarang, namanya titik Shangyang. Jerawat di hidungmu, itu disebabkan oleh keseringan berhubungan intim. Nona cantik, biasanya harus lebih perhatikan kesehatan. Perhatikan kehidupan pribadi ya. Hei, ini jerawat di pipi kirimu. Di sini panas hati, jangan sering marah. Ini jerawat di pipi kananmu. Ini di antara alis. Haha, ini di pipi, ini di dagu. Ini di pipi kanan. Ini di leher. Kalau begitu, aku ingin tanya nona cantik ini, yang mana jerawat yang disebabkan alergi? Enggak ada, enggak ada. Gendut. Mau lari? Tidak semudah itu. Bilang, siapa yang menyuruh kalian datang? Tidak ada yang menyuruh. Produk kalian sendiri yang bermasalah. Katakan siapa yang menyuruhmu. Aku akan menggandakan uang yang dia beri padamu. Saran aku, lupakan saja. Biar dipukul sampai mati, aku tidak akan bilang. Kalau begitu, aku serahkan kau ke polisi. Sayang, aku akan bicara dengannya. Tenang, tenang dulu. Karena aku bisa menemukan titik akupunktur wanita cantik itu, aku bisa menyembuhkan penyakit kaki keluargamu. Bagaimana kau tahu? Aku mencium dari tubuhmu ada bau rumput yang khusus untuk sakit lutut, bau Sanjin Chow. Bukankah itu resep rahasia ahlinya? Kau juga tahu? Aku bilang aku bisa, pasti aku bisa. Tapi syaratnya, kau harus kooperatif. Baik, aku akan kooperatif. Beri aku. Tidak. Sini. Lihat ini dan katakan. Itu Jiang Mingyu.
Dia menyuruh kami datang dan membuat keributan. Dia akan memberi kami uang. Dan berjanji menyembuhkan penyakit kaki adikku. Hei, kalian semua dengarkan? Ah sayang, semua terungkap, semua terungkap. Inspirasi hari ini, maaf para hadirin, Jiang Mingyu adalah Presiden Direktur Dingseng Pharmaceutical. Demi persaingan tidak sehat, dia tega melakukan hal yang begitu hina. Mereka ternyata tidak terjebak. Yang Luo, Su Qingmei, aku akan membuat kalian mati. Hari ini, keluarga paling terkemuka di Jiangcheng, grup Dingsheng, milik keluarga Jiang, terjerat skandal persaingan tidak sehat. Produk mereka mengalami boikot dan retur massal dari konsumen, harga saham grup Jiang terus turun dan berisiko besar bangkrut. Jiang Mingyu sekarang pasti marah sekali. Sepertinya istriku hari ini sangat senang. Kamu adalah pahlawan besar, aku akan menghadiahimu. Pilih satu, jabatan atau saham. Ah, jangan. Saya sudah punya cukup saham. Untuk jabatan, saya juga sangat puas. Bisa selalu di sisimu. Lalu bagaimana cara menghadiahimu? Ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Kalau hanya Su Qingmei, masalah ini sudah selesai sejak lama, masalahnya masih ada Yang Luo. Kalau tidak, rencana kita bagaimana mungkin gagal? Yang Luo sama namanya dengan orang itu. Bukankah dia seorang satpam kecil di dekat Su Qingmei? Anda tidak tahu. Yang Luo dan Su Qingmei sudah menikah diam-diam. Yang Luo sebenarnya dari mana asalnya? Ku dengar dia adalah pengemis yang dipungut Su Qingmei dari luar atau dari suatu tempat di gunung yang terpencil, turun dari sana. Apa? Seorang pengemis kecil membuatmu ketakutan setengah mati. Tidak berguna. Aku bilang padamu, mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar diam di rumah dan merenungkan kesalahanmu. Baik. Salam, Tuan Bayangan. Pergi, selidiki dia untukku. Baik. Tuan, web gelap sedang menyelidiki Anda. Jiang Maolin. Kamu akhirnya menyadarinya. Harap Tuan berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Tenang. Mereka tidak bisa melukaiku. Kamu harus diam-diam. Menjaga keamanan Qingmei. Baik. Tuan, Bagaimana penyelidikannya? hamba tidak mampu, tidak menemukan informasi berguna. Dasar bodoh. Lanjutkan. Baik. Tuan, Yang Luo itu, jangan-jangan dia anak laki-laki yang dulu. Bahkan jika dia tidak perlu ditakuti. Bagaimanapun, 10 tahun lalu, dia sudah terkena racun terataiku. Tuan bijaksana. Kau lakukan sesuatu untukku. Pergi ke perusahaan itu, curi resep obatnya untukku. Baik. Hei. Lagi apa? Serang. Kau orang dari bayangan. Ayo. Tuan, racunmu semakin parah. Jika begini terus kau mungkin tidak akan bertahan seminggu. Dark Web sudah mengetahui identitasmu. Mereka bayar mahal untuk kepalamu. Hidupku adalah milikku, bukan milik mereka. Sejak kau menemukanku di gunung, aku tidak pernah takut. Tapi kali ini aku benar-benar takut kau kenapa-napa. Di saat seperti ini, kenapa tidak langsung beritahu Su Qingmei yang sebenarnya, biarkan dia membantu menetralkan racunmu. Aku tidak mau memaksanya. Apalagi menyeretnya ke dalam konspirasi ini. Masalah ini, bagaimana mungkin dia tidak terlibat? Jika kau tidak bicara, aku yang akan bicara. Jangan pergi. Tuan, ambillah aku. Apakah hanya dia yang bisa berlatih ganda denganmu? Aku rela menetralkan racunmu. Gadis bodoh. Kau tidak bisa membantuku. Aku juga tidak akan mati. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri.
jangan pergi, aku tidak mengizinkanmu pergi. Ban Ruo. Hei, Xiao Qingmei. Aku pasti membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Perasaan ini, mungkinkah dia kakak Luoku? Ternyata dia tuan itu. Yang menghalangiku akan mati. Ya, hei, bos. Aku sudah menemukan jejak bocah itu. Ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei, Katakan di mana dia. Hei. Maaf, Tuan. Kami gagal. Sampah yang tidak berguna. Yang Luo, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Tanda tangani ini. Jangan harap, aku tidak akan menandatangani meskipun mati. Kakek. Su Xiangwan. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau akan membantu orang luar untuk menyakiti kakek. Orang luar? Akulah yang dianggap orang luar di mata kalian. Orang tua itu dari awal sampai akhir tidak pernah berpikir untuk memberikan posisi direktur utama kepadaku. Jangan sakiti kakek. Aku tanda tangani. Begitu dong. Sekarang Huamei Farmasi adalah milikmu. Lepaskan kami. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Panggil satpam kecilmu ke sini. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan? Kenapa masih memaksanya? Itu karena aku, Jiang Mingyu, tidak pernah dihina seperti ini. Hari ini dia harus mati. Kau salah perhitungan. Kami hanya menikah palsu. Dia tidak akan pernah karena aku mempertaruhkan nyawanya. Berhenti banyak bicara. Aku bilang pukul, pukul saja. Jangan banyak omong. Dia pembuat masalah. Tanpa dia, tidak akan ada masalah sebanyak ini. Sekarang, antara satpam kecil dan kakekmu, pilih salah satu. Kakek. Kau ingin bajingan itu membunuhmu? Kakek kandung sendiri? Cepat pukul dia. Aku pukul. Jangan sakiti kakekku. 15, 20. Hei, Hei, tunggu sebentar. Baik. Yang Luo. Istriku merindukanku. Yang Luo Jiang Mingyu ingin membunuhmu. Jaga dirimu baik-baik. Berani kau mempermainkanku? Yang Luo. Su Qingmei sekarang ada di tanganku. Jika tidak ingin dia mati, 10 menit, gudang pinggiran timur. Telat 1 menit, bersiap-siaplah memungut mayatnya. Yang Luo, cepat lari. Berani kau menyentuh sehelai rambutnya? Akan kuhabisi nyawamu. Berani kau mempermainkanku, kau akan menderita. Tolong, dasar binatang. Kau. Ahok. Gendut. Ban Ruo. Jangan bergerak. Ban Ruo. Ingat. Jangan sok seram. Jiang Maoli. Hahaha. 10 tahun lalu, aku terlalu ceroboh. Tidak menyangka, kena racun terataiku masih bisa hidup sampai sekarang.
Racun terataimu di depan guruku. Tidak ada apa-apanya. Omong kosong. Racun teratai. Tidak ada penawarnya di dunia ini. Yang Luo. King Mei. Kau ini cuma tahu menyelamatkan gadis cantik, kan? Tidak sadar diri. Mau bagaimana sih? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Su King Mei? Bagaimana cara melepaskan Su King Mei? Aku akan membuatmu menderita, potong urat tanganmu sendiri, lalu berlutut dan minta maaf padaku. Yang Luo. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan. Lepaskan King Mei. Lepaskan dia. Lepaskan. Yang Luo. Kakak Luo. Ternyata kamu adalah kakak Luoku. Mati. Dia sudah mati. Apalagi yang kamu mau? Hahaha. Tabib Bie. Muridmu. Sekarang benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Selamatkan orang. Sekelompok pecundang. Aku lihat kalian bagaimana caranya menyelamatkan. Ya, Baik. Ah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. kamu belum pantas. Untunglah, urat tangan yang putus belum lebih dari 3 menit. Sekarang hanya kamu yang bisa menetralkan racun Yang Luo. Aku. Awalnya bisa dengan kultivasi bersama. Tapi dia sekarang sudah kehilangan kemampuan bergerak sendiri. Hanya bisa transfusi darah. Baik. Guru. Racun terataiku sudah sembuh. Kak. Tolong aku. Guru. Ayo kita pergi. Kakekku masih ada. Cepat pergi, sekarang tidak peduli lagi. Aku, ayo pergi. Ayah kenapa tidak mengejar? Membasmi tuntas. Ayah. Tidak usah buru-buru. Mereka akan kembali. King Mei. Bagaimana keadaan adik guru? Meskipun racunnya sudah dinetralkan dengan darah, tapi tubuhnya saat ini belum mencapai keseimbangan yin-yang yang sesungguhnya. Jadi, belum bisa stabil menjaga fungsi normal di dalam tubuh. Lalu bagaimana caranya agar adik bisa sembuh total? Dokter, menurut Anda? Kecuali ada seorang wanita yang benar-benar bersamanya. Tapi, guru, bukankah sebelumnya Anda berkata bahwa adik harus menjaga keperjakaannya? Itu karena tubuhnya terkena racun. Sekarang racun teratai itu sudah teratasi. Perlu banyak memberinya energi yin. Kalau begitu, mudah diatasi. Adik, ikut aku sebentar. Kemana? Bantu kakak menggosok punggung. Ah, itu tidak baik, kan? Apa yang tidak baik? Dulu waktu kecil, aku memandikanmu setiap hari. Hei. Adik, cepat kemari. Ah, kakak, ini tidak pantas. Jangan berlama-lama, cepat. Kakak, guru sudah berpesan berkali-kali agar aku menjaga keperjakaanku. Kau tidak akan membuat kesalahan begitu? Sekarang kau boleh, itu dulu. Kalau tidak percaya, tanyakan pada guru. Ah,
Ayo, Hei, adik. Kemarilah. Kakak bertanya, kakak-kakakmu ini paling suka yang mana? yah. Tentu saja waktu kecil kakak kelima yang paling sering menemaniku. Nakal. Dulu kamu bilang mau menikahi kami semua. Masih berlaku? Apa? Anu, Aku. Kontrak pengalihan saham ada di sini. Lihat sendiri saja. Saya tidak percaya Presidir Su akan memberikan perusahaan ke tangan orang sepertimu. Ketua Wu, saham Anda sudah dibeli oleh keluarga Jiang. Anda sudah dipecat dari Dewan Direksi. Ambisi serigala. Ketua Jiang Mingyu ini. Saya tidak mengakui. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Melawan. Saya tidak akan pernah ikut dengan orang seperti Jiang Mingyu. Halo Busu, cepat datang ke sini lihat, keluarga Jiang datang membuat masalah di kantor, kantor sudah kacau balau. Apa? Aku ingin pergi ke kantor melihat. Tapi sekarang sepertinya tidak aman. Kontrak pengalihan saham di tangan Jiang Mingyu, kalau aku tidak pergi, dia pasti akan bertindak sembarangan. Aku temani kamu. Siapa lagi? Akhirnya Anda datang, Pak Su. Ini adalah perusahaan kami, Huamei. Bukan Dingseng milik kalian. Saya sarankan Anda bersikap sopan. Su Qingmei, kamu datang tepat waktu. Ini tanda tanganmu, kan? Apakah ini sah secara hukum? Semua, dengarkan ini dulu. Tanda tangani. Jangan harap kakek aku tanda tangan. Nah, itu baru benar. Kontrak ini aku menandatanganinya saat kakek dalam keadaan diancam oleh Jiang Mingyu. Jadi tidak memiliki efek hukum. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Kembali dan beritahu bosmu biar dia menunggu panggilan pengadilan. Jangan lupa kakekmu masih di tangan kami. beritahu dia untuk mandi dan menunggu dengan tenang. Tunggu kami di rumah dengan patuh. Cepat pergi. Keluar. Pergi. Kakak Luo. Aku ingat King Mei kecil. Kakak Luo. Kemana saja kamu selama ini? Bertahun-tahun lalu, Jiang Maolin mencaplok harta besar keluarga Yang. Sekitar 20 anggota keluargaku. Semua dibunuh dengan kejam. Aku juga terkena racun teratai. Beruntung diselamatkan oleh tabib tua Bie. Menungguku naik gunung belajar ilmu adalah agar suatu hari nanti, aku bisa kembali dengan ilmu menetralisir racun, membalas dendam untuk orang tuaku. Jadi, keluarga Jiang bisa berkuasa di Jiangzhou selama bertahun-tahun. Adalah karena menggunakan aset bekas keluarga Yang. Lalu kamu masuk perusahaan untuk membantuku. Adalah untuk menghancurkan keluarga Jiang? Tidak sepenuhnya. Juga untuk dirimu yang selama ini. Hubungan keluarga Jiang dan Yang begitu besar. Bersusah payah. Tidak susah. Untuk kakak Luo, aku mau melakukan apa saja. Kakak Luo, aku sudah tidak utuh. Kita bercerai saja. Bodoh. Guru menurutku, lukaku hampir sembuh, bisa pergi menyelamatkan kakeknya King Mei, juga bisa membalas dendam. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkannya. Tapi, jika kalian bisa melatih formasi teratai kembar, masih ada kesempatan. Guru,
Apa itu formasi teratai kembar? Yaitu kamu dan adik seperguruanmu berlatih bersama. Guru, Anda sudah tahu? Yang paling penting dari 5 elemen adalah keterhubungan. Saling memahami hati dan pikiran. Barulah latihan fisik berhasil. Bersama-sama bahagia. Bersama-sama menderita dan bersedih. Lagi, hilangkan rasa iri. Hilangkan. Ingat, hilangkan pikiran menang kalah. Kekerasan dan kecerobohan. Lagi, berhasil. Akhirnya berhasil. Bagus, cepat selamatkan kakek. Akhirnya bisa balas dendam. Ingat, bersatu hati dan saling memahami, baru bisa mengalahkan Jiang Maolin. Jiang Maolin. Lepaskan Pak Tua itu, aku akan memberimu kesempatan hidup. Jika tidak, aku akan membuat kalian berdua, ayah dan anak, mati tanpa tempat dikuburkan. Omong kosong, bocah. Apa aku takut padamu? Siapa yang mati nanti belum tentu. Dulu, orang tuamu berlutut seperti anjing bersujud di depanku, memohon dengan sangat agar aku mengampuni nyawamu. Tidak menyangka malah membesarkan sampah sepertimu. Hari ini, biar kau rasakan juga rasanya kehilangan orang tercinta. Ajalmu sudah tiba. Jangan bergerak, Jiang Maolin. Kau tidak ingin melihat anakmu mati, kan? Katakanlah, bagaimana caranya agar kau melepaskan anakku? Jiang Maolin, sekarang giliranmu. Dulu, orang tuaku memohon padamu dengan susah payah. Hari ini, akan kubuat kau memohon ribuan kali lipat. Jangan harap. Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Mati saja. Atur formasi. Formasi 5 teratai bersama. Tidak mungkin. Kalian berlima, bagaimana bisa seia sekata? Jiang Maolin, sepanjang hidupmu, kau selalu memusuhi orang lain. Tentu saja tidak bisa mengerti perasaan saling memahami. Orang sepertimu tidak akan pernah bisa merasakan perasaan saling mencintai. Yang Luo, sebelumnya kakek salah sangka padamu. Jangan dendam pada kakek. Mulai sekarang, aku menitipkan King Mei padamu. Kakek, tenanglah. Aku pasti akan memperlakukan Xiao Mei dengan baik. Hahaha.